Kali ini kita akan membahas tentang paham filsafat pendidikan, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas filsafat pendidikan oleh dosen pengampu Dr. H. Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, sebelum ke materi, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan anggota kelompok 6. Nah, yang pertama ada Ajari Agustin, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan juga narator pertama. Lalu ada Sylvia Putri Kirana sebagai narator kedua, dan Tiara Yulistari, yaitu rekan kami yang ikut serta dalam penyelesaian tugas filsafat ini. Kami ingin meminta teman-teman semua untuk mendoakannya agar ia dapat diterima di sisinya. Terima kasih. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Dan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ajari Agustin. Berbagai aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progresivisme ini sangat berpengaruh dalam pendidikan bangsa Amerika pada permulaan abad ke-20. Ciri-ciri progresivisme adalah: yang pertama, dasar filsafatnya adalah pragmatisme. Kedua, tujuan pembelajarannya adalah untuk menjadikan anak hidup demokratis. Yang ketiga, pengetahuan adalah pengetahuan tentang hidup demokratis. Yang keempat, peran guru hanya sebagai pembimbing. Yang kelima, metode pembelajaran yang digunakan adalah problem solving. Pandangan progresivisme terhadap pendidikan adalah: bagi progresivisme, gagasan atau kenyataan yang menunjukkan adanya dinding pemisah antar sekolah atau masyarakat ditentang oleh progresivisme. Menurut paham progresivisme, sekolah yang baik adalah masyarakat yang baik dalam bentuk kecil, sedangkan pendidikan yang mencerminkan keadaan dan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan secara teratur, sebagaimana halnya dalam lingkungan sekolah. Sekolah hendaknya merupakan suatu mikrokosmos dari masyarakat yang luas. 2. Aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Pandangan esensialisme mengenai belajar. Bila orang berhadapan dengan benda-benda, tidak berarti bahwa mereka itu sudah mempunyai bentuk, ruang, dan ikatan waktu. Bentuk, ruang, dan ikatan waktu sudah ada pada budi manusia sebelum ada pengalaman atau pengamatan. Dengan mengambil pemikiran itu, belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya, sebagai substansi spiritual. Jiwa yang membina dan menciptakan diri sendiri. Nah, paham ketiga akan dilanjutkan oleh Sylvia. Berbagai aliran filsafat pendidikan. 3. Perennialisme. Perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia, seperti realitas sepohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim. Datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa. Dengan gejala yang terus ada dan sama, perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad
pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Jadi, sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep dari perennialisme, di mana pendidikan yang ada sekarang perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini. Filsafat perennialisme mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, dasar filsafat yaitu realisme. Yang kedua, tujuan pembelajarannya untuk mendidik anak menjadi rasional dan intelektual. Yang ketiga, pengetahuan permanen. Yang keempat, peran guru untuk membantu siswa berpikir rasional. Dan yang terakhir, metode pembelajarannya ekspositoris. Berbagai aliran filsafat pendidikan. 4. Rekonstruksionisme. Pokok-pokok konsep rekonstruksionisme antara lain. Yang pertama, pendidikan harus menciptakan tatanan sosial yang baru sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi sosial yang baru. Yang kedua, masyarakat baru. Yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya. Yang keempat, guru meyakinkan murid tentang kebenaran dan memecahkan masalah melalui rekonstruksi sosial secara demokratis. Yang keempat, mempengaruhi tujuan dan cara-cara yang dipakai pendidikan. Dan yang terakhir, pandangan rekonstruksionalisme di bidang pendidikan bahwa rekonstruksionisme berpandang tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa, merupakan suatu dunia yang sudah diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Hubungan dengan pendidikan matematika. Yang pertama, filsafat esensialisme. Matematika di dalam dunia pendidikan sangatlah penting karena akan selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada pembelajaran matematika pokok. Bahasan volume, balok, dan kubus ini merupakan filsafat esensialisme yang digunakan. Yang kedua, filsafat perennialisme. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi, content-based, subject-centered, dan mengutamakan disiplin ilmu sastra, matematika, bahasa humaniora, sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga, filsafat progresivisme. Matematika pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah yang bertujuan membantu siswa mempersiapkan diri agar sanggup menghadapi perubahan keadilan dalam kehidupan di dunia yang selalu berkembang. Yang keempat, filsafat rekonstruksionisme. Matematika adalah salah satu bidang pembelajaran yang sangat dianggap penting, disebabkan matematika merupakan upaya untuk mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kegiatan yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi. Tokoh-tokoh aliran filsafat progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Tokoh filsafat progresivisme yaitu John Dewey. Tokoh filsafat esensialisme yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Tokoh filsafat perennialisme yaitu Plato. Dan yang terakhir, tokoh filsafat rekonstruksionisme yaitu George Silverstein Kalm. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa ada berbagai paham atau aliran dalam filsafat pendidikan. Di antaranya yaitu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Berbagai aliran itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dan dapat diterapkan sesuai dengan ruang lingkup pendidikan yang diperlukan di dalam lingkungan tersebut. Baik, mungkin hanya itu materi tentang paham-paham filsafat.
Terima kasih karena telah menyaksikan. Semoga dapat menambah ilmu dan juga wawasan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.